yang di belakang maju ke depan, memenuhi saf-saf yang di depan terlebih dahulu. Dipenuhi yang dalam dulu. Dalamnya penuh baru teras, baru yang paling belakang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, qana fitina azzakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita di pagi hari ini untuk bisa bermajlis di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka untuk memahami bimbingan Islam yang disebutkan dalam Alkitab was Sunnah, dan insyaallah dengan pemahaman salaful ummah. Sebelum saya memulai tema kita pada kesempatan kali ini, mengangkat tema hakikat kerugian dan kebangkrutan, sebelumnya saya harus menyampaikan amanah untuk antum semua salafiyin di Indonesia. Amanah salam dari para ikhwah, teman-teman kita yang sedang studi, sedang belajar di Timur Tengah. Antum semua dapat salam dari teman-teman yang sedang belajar di Ma'bar, Yaman, tempatnya Syekhul Imam, juga yang sedang belajar di Dhamar, tempatnya Syekh Utsman As-Salimi, juga teman-teman yang sedang belajar di Aden, di Fiyush, tempatnya Syekh Abdurrahman Al-Adani,
juga teman-teman yang studi di Jamiah Islamiyah Madinah, juga beberapa orang teman-teman TKI yang bekerja di Mekah dan mereka ta'lim, alhamdulillah. Teman-teman Indonesia, mereka semuanya kirim salam kepada antum semua salafiyin di Indonesia, Ngawi termasuk Indonesia Raya. Barakallahu fikum. Dan juga secara khusus antum sekalian salafiyin di Indonesia mendapatkan salam dari para masyayikh yang sempat kita jumpai. Yang pertama Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam di Ma'bar. Kemudian beberapa orang yang sempat menemui kita di sana seperti Abul Hasan Ali Ar-Razihi yang sempat memberikan tausiah kepada kita, menyampaikan salam kepada kita semua. Kemudian Syekh Uthman As-Salimi di Markis Zamar, juga yang bersama dengan beliau ketika itu Abu Aziz Hasan bin Nur Al-Hudaidi juga menyampaikan salam kepada antum. Juga Syekh Abdullah bin Uthman Al-Zamari di masjid beliau di Zamar, di tengah-tengah kota Zamar, juga menyampaikan salam kepada antum. Juga Syekh Muhammad bin Saleh As-Sawmali yang ada di Son'a di Jamil Khair juga menyampaikan salam kepada antum. Juga yang ada di Aden Syekh Abdurrahman Al-Adani juga menyampaikan salam kepada antum semua salafiyin di Indonesia. Untuk yang di Madinah yang menyampaikan salam kepada antum Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Adani yang pernah kemari. Kemudian Syekh Abdul Bukhari yang juga pernah kemari. Juga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah menyampaikan salam kepada antum semua. Kemudian di Mekah yang sempat kita jumpai dan menyampaikan salam kepada antum semua ialah Syekh Muhammad bin Umar Bazmul yang juga pernah kemari. Juga Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah, juga mereka semuanya menyampaikan salam kepada antum semua salafiyin di Indonesia. Untuk Syekh Rafi' bin Hadi, beliau memberikan nasihat 4 poin sebagaimana yang sering disampaikan ketika beliau memberikan tausiah kepada ikhwah salafiyin. Yang pertama ialah al-ikhlas. Pentingnya ikhlasul amal, mengikhlaskan niat dalam semua amal-amal kita, amal-amal ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua ialah nasihat takwa, diminta untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ialah nasihat untuk talabul ilmi, supaya kita bersemangat dan terus bersungguh-sungguh menimba ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, talabul ilmi syar'i, Alkitab was Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan yang keempat yang perlu nasihatkan barakallahu fikum ialah al-ukhuwah. Diminta salafiyun di Indonesia ini khususnya senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara mereka, tadi persaudaraan sesama kaum muslimin di tengah-tengah mereka. Ini 4 wasiat nasihat yang disampaikan oleh Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa kepada kita semuanya dan untuk antum semua. Kondisi beliau sangat sehat, sangat-sangat sehat sekali. Tatkala kita bertemu dengan beliau bisa datang ke masjidnya berjamaah maghrib isya di masjidnya, kemudian bisa menemui tamu di maktabahnya, juga bisa jalan sendiri dengan tanpa tongkat, juga bisa mengambil kitab sendiri dan segala macamnya. Alhamdulillah sehat ya Evan kondisi beliau, dan memberikan tausiah dengan 4 poin di atas. Barakallahu fikum. Ini secara global amanah yang harus saya sampaikan untuk antum semua salafiyin di Indonesia, kebetulan yang saya jumpai sekarang yang ada di tempat ini. Baik, barakallahu fikum. Adapun tema kita sekarang ini adalah menjelaskan tentang masalah hakikat kerugian dan kebangkrutan.
Setiap insan, siapapun orangnya, baik dia orang kafir apalagi orang muslim, setiap insan pasti mendambakan sebuah kesuksesan, mendambakan keberhasilan, mendambakan kebahagiaan dunia akhirat. Juga masing-masing orang tanpa terkecuali, itu merupakan tabiatnya dia, pasti tidak suka dengan kerugian, tidak suka dengan kegagalan, tidak suka dengan kebangkrutan. Ini merupakan tabiat masing-masing insan. Untuk inilah semua umat manusia tanpa terkecuali melaksanakan segenap aktivitas mereka. Semua tindak tanduk mereka, perbuatan-perbuatan mereka, apa yang mereka upayakan selama ini, kalau ditanyakan kepada mereka apa tujuannya, jawabannya ialah mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, lepas dari kerugian, kebangkrutan, dan kegagalan. Masalah ini pun meraih kebahagiaan, lepas dari kerugian, ini juga merupakan prinsip yang dicanangkan dalam Islam. Allah Ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin, menurunkan kitab sucinya, meletakkan syariat-syariatnya. Ini semuanya barakallahu fikum dalam rangka untuk membimbing semua hamba-hamba Allah menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia, yang berhasil, yang sukses, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak gagal dunia akhirat. Itu merupakan misi dakwatul anbiya wal mursalin, misi bimbingan Allah Taala yang disampaikan kepada para anbiya wal mursalin. Sehingga klop antara kehendak, niatan, tujuan, harapan hamba-hamba Allah dengan prinsip-prinsip yang dibimbingkan dalam Islam itu klop. Semuanya menuju ke satu titik, ke satu arah, satu harapan, mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, dan lepas dari kerugian dan kegagalan. Namun barakallahu fikum, yang menjadi masalah sekarang ini adalah sudut pandang masing-masing orang. Tamam? Pandangan masing-masing orang, penilaian masing-masing orang tentang makna kebahagiaan dan makna kerugian. Kalau kita mencermati kondisi umat manusia pada umumnya, baik yang muslim, apalagi yang kafir, ternyata kita mendapati rata-rata pandangan mereka, penilaian mereka tentang bahagia, sukses, tentang rugi dan gagal, itu ternyata pandangan-pandangan duniawi. Ternyata pandangan-pandangan materi semata. Di benak mereka barakallahu fikum, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bahagia ialah orang yang bisa berhasil panen sawahnya. Nanam sawah, berhasil sampai diadakan yang namanya panen raya, dikarenakan keberhasilan panen yang luar biasa. Kebetulan harganya juga sedang naik-naiknya, sehingga keuntungan dia mungkin jutaan, puluhan juta, mungkin miliaran, dan segala macamnya, Masya Allah. Bayangan dia, inilah orang yang sukses, orang yang berbahagia, orang yang berhasil. Sebaliknya barakallahu fikum, di mata kebanyakan kaum muslimin, di mata hamba-hamba Allah Ta'ala, yang namanya kerugian, yang namanya kegagalan, yang namanya kebangkrutan semata-mata materi. Sudah tinggal menunggu jam panen. Bukan lagi bulan,
bukan lagi pekan, bukan lagi hari, menunggu jam panen. Disiapkan semua alatnya, semua karyawannya, semua orangnya. Nunggu jam ini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tinggal kenangan. Sawah-sawah, kebun-kebun yang di depan mata dia yang sedang siap panen tersebut, bayangan dia dikalkulasi untungnya sudah ratusan juta rupiah, bakal beli mobil, bakal bangun rumah, bakal usaha macam-macam. Ternyata digagalkan dengan takdir Allah Taala, semuanya terkena hama yang sangat dahsyat yang mendadak muncul, atau terkena musibah sanawiyah, musibah langsung dari Allah Taala, semuanya hancur binasa, semuanya ludes, tidak menyisakan sedikit pun. Bayangan mereka gagal, rugi, bangkrut. Ketika dilihat persediaan berikutnya, semua sudah ludes. Dia sudah mengerahkan semua hartanya, semua yang dia miliki, semua tabungannya, semua telah dikuras untuk panen tahun ini. Ternyata gagal total. Semua orang mengatakan gagal, rugi, bangkrut, ludes semua harta, tidak punya uang lagi, tidak punya tabungan lagi, tidak punya harta lagi. Saya orang yang paling miskin, orang yang paling sengsara, orang yang paling rugi, yang paling bangkrut, ila akhirih. Itu bayangannya orang. Dicontohkan sawah, dikarenakan banyak sawah di sini. Dicontohkan dengan semua macam-macam usaha, semua urusan dunia dan materi, ya ikhwan. Itu pandangan banyak orang. Pandangan banyak orang. Menata sebuah usaha yang lagi marak di sini nampaknya budidaya lele ini ya. Menata usaha lele, sudah modal sekian juta, sekian puluh juta untuk tempatnya, untuk dan segala macamnya itu. Baru tanam lele sepekan mati semua. Usaha lagi, coba lagi, tanam lagi, baru dapat umur 2 pekan mati semuanya. Usaha lagi, terus begitu. Tanam lagi, baru umur sebulan, 2 bulan mati semuanya. Usaha lagi, terus tidak mau kapok dia. Sampai pada tingkat dikarenakan sudah pengalaman berkali-kali gagal, kali ini mendekati berhasil. Sudah besar-besar lelenya, siap dipanen. Panennya rencananya besok pagi. Qadarullah sebelum subuh mati semuanya, lelenya busuk semuanya, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Bayangnya orang sukses atau gagal? Untung atau rugi? Mereka semua mengatakan saya rugi, saya bangkrut. Apalagi sekian kali dia menata sebuah usaha, ternyata semuanya gagal. Barakallahu fikum. Ini pandangan kebanyakan orang. Semuanya sifatnya duniawi, semuanya sifatnya materi. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan Islam itu memiliki misi yang sama. Misi membahagiakan para pemeluknya dunia akhirat. Misi menyelamatkan kaum muslimin, umat manusia dari kegagalan, dari kerugian. Maka kita sebagai kaum muslimin itu harus merujuk kepada bimbingan Islam. Merujuk kepada nas-nas Quran, nas-nas hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk kita mengetahui siapa sesungguhnya yang rugi, siapa yang gagal, siapa yang bangkrut, siapa pula yang berbahagia dan sukses. Apakah pandangannya semata-mata duniawi, ataukah ada pandangan-pandangan lain selain duniawi? Itu harus kembali kepada pandangan Islam, bukan pada pandangan kebanyakan orang. Kalau kita melihat
nususul kitab wa sunnah, nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menerangkan tentang masalah ini sangat banyak. Sangat banyak. Baik menerangkan tentang masalah hakikat keberhasilan atau menerangkan tentang hakikat kerugian, kebangkrutan. Sangat banyak. Kita dahulukan pembahasan tentang masalah hakikat kerugian dan kebangkrutan. Baru nanti insya Allah kita akhiri dengan pembahasan hakikat keberhasilan dan kesuksesan supaya husnul khotimah. Gitu ya. Nah, kalau bagus-bagus dulu, terakhirnya jelek-jelek, down semangatnya. Nah, caranya yang nggak bagus dulu menurut perasaan kita diakhiri dengan perkara yang menyenangkan, yang bagus-bagus, sehingga husnul khotimah punya semangat untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Dalam Islam, kerugian dan kebangkrutan itu ada dua macam. Dua macam. Yang pertama, kerugian yang sifatnya duniawi. Ini nggak diingkari. Dan yang kedua, kerugian yang sifatnya ukhrawi. Dan ini yang paling dipentingkan. Dua-duanya ada. Ini disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Beliau menyatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang rugi itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Ma mengandung mana man, dikarenakan digabungkan dibapakan kepada isim fa'il al-muflis, sehingga mal muflis maknanya manil muflis. Siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang rugi itu, wahai para sahabatku? Qalu, maka mereka menjawab para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut, yang rugi di tengah-tengah kami ya Rasulullah, ialah seseorang yang tidak memiliki dirham, nggak punya uang, wala mata', juga tidak memiliki harta benda. Nggak punya uang, nggak punya duit, nggak punya harta benda, ludes kabeh hartanya. Itulah orang yang bangkrut, orang yang rugi. Ini disebut dengan kerugian duniawi. Paham ya? Kerugian duniawi. Diisbatkan, ditetapkan, dikarenakan ini merupakan jawaban para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada kerugian yang sifatnya duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kerugian yang ukhrawi. Faqala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang rugi dari kalangan umatku, ialah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Seseorang yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Yang disebutkan amal kecil apa amal besar?
Kok diam aja? Amal kecil apa amal besar? Besar. Semuanya rukun Islam. Salat, puasa, zakat. Itu gambarannya. Orang yang nanti di hari kiamat datang membawa amal besar. Salatnya, puasanya, zakatnya, besar amalnya ya. Tetapi kata beliau, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dia datang di hari kiamat dalam keadaan dulu di dunia dia telah mencaci maki si fulan. Dia telah menuduh si fulan berzina dengan tanpa bukti. Menuduh orang lain zina dengan tanpa bukti. Memakan harta orang lain. Menumpahkan darah orang lain. Memukul orang lain dengan tanpa hak. Antum mencermati gambarannya ya kawan. Seseorang di hari kiamat nanti, di hari kiamat bukan di dunia, membawa pahala amal besar, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia di dunia itu biasa mencaci maki orang, menuduh orang lain zina dengan tanpa bukti, memakan hartanya orang, menumpahkan darahnya orang, memukul orang dengan tanpa hak. Apa kata Rasul? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatih. Ingat di hari akhirat nanti tidak ada tebusan uang. Ya, tidak ada tebusan dalam bentuk penjara, sel. Itu di dunia. Di dunia kalau kamu mencaci maki orang dan dipolisikan, kalau tidak nebus uang, ya nebus penjara. Selesai masa tahanan, keluar, selesai. Kan gitu ya? Itu dunia ya kawan. Di akhirat barakallahu fikum tidak ada semacam itu. Tebusannya amalan, amal kebaikan. Maka beliau mengatakan fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatih. Maka orang ini yang dia zalimi itu dikasih kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min hasanatih. Orang kedua yang juga dia zalimi dikasih kebaikan-kebaikannya. Jadi pahala amal kebaikan yang dia bawa nanti dipakai untuk membayar kezaliman dia. Nih dikasih, nih dikasih, nih dikasih, dibayar menggunakan amal kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaih. Tetapi kalau seandainya kata Rasul kebaikan-kebaikan dia habis, ludes sebelum membayar semua kezaliman dia. Artinya apa? Banyak zalimnya daripada pahala amal kebaikannya. Semua amal kebaikan, semua pahala-pahala dia digunakan membayar kezaliman dia. Sampai ludes amal kebaikannya. Ternyata kezalimannya masih banyak. Akhirnya apa? Ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil, kemudian diberikan kepada si dia untuk membayar kezalimannya. Dosanya orang dilimpahkan pada dia semua, seukuran dengan kadar kezaliman yang belum dia bayar. Ujungnya apa ya kawan? Faturi hakin nar. Maka orang ini pun dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan kebangkrutan ukhrawi yang hakiki. Dikatakan hakiki dikarenakan kejadiannya nanti di hari kiamat yang tidak mungkin bagi Anda untuk bangkit kembali, untuk mengulang yang kedua kali. Dikatakan hakiki dikarenakan ujungnya ialah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik.
Hadis ini sebagaimana yang saya terangkan di awal menyebutkan adanya dua kebangkrutan, dua kerugian. Kerugian duniawi, kerugian ukhrawi. Adapun kerugian-kerugian yang sifatnya duniawi, asbabnya banyak. Bisa kita klasifikasi menjadi dua sebab kerugian duniawi itu. Yang pertama, sabab yang di luar batas kemampuan hamba. Disebut dengan sababun samawi. Sebab-sebab yang memang murni takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini di luar kemampuan hamba. Memang Allah mentakdirkan orang ini bangkrut dunianya. Ludes habis harta bendanya. Gagal total usahanya. Jadi orang yang melarat, orang yang kere, orang yang miskin. Setelah sebelumnya dia kaya raya. Memang takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ini, ya, seorang hamba tidak mungkin bisa mengelak. Tinggal sikapnya dia saja. Kalau dia sabar dan mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'al, dikasih pahala dengan kesabarannya. Kalau sikapnya dia berkeluh kesah, tamam, maka dia dikasih dosa, berdosa dengan sikap keluh kesahnya itu. Ini sebab yang tidak ada kemampuan hamba padanya. Sebab yang kedua, barakallahu fikum, ialah diistilahkan dengan sababun insani. Ya, sebabnya kamu sendiri. Sebab kamu sendiri. Karena ulahnya kamu sendiri. Tayyib. Sababun insani ini, sebab yang datangnya dari masing-masing kita sendiri, itu dua macam lagi. Ini yang ngantuk nggak dapat klasifikasi ini ya, kawan. Nah, yang nggak ngantuk, yang cermat, yang nulis dapat faedahnya ini. Saya ulangi lagi ya. Sebab yang kedua itu sebab ulah tangan manusia sendiri. Karena kamu sendiri. Itu dibagi dua. Dibagi dua ya, kawan. Yang pertama, alhamdulillah, dikarenakan keteledoran kamu di dalam memanage sebuah usaha. Barakallahu fikum. Ya, ini ya karena kamu nggak ahli ngurusi kerjaan. Ini mungkin gagal apa enggak ini? Nah, iya. Kegagalan dikarenakan ulah kamu sendiri, dikarenakan kamu teledor. Tidak serius dalam mengurusi usaha kamu, pekerjaan kamu, dunianya kamu. Akhirnya gagal. Tidak berhasil, rugi, bangkrut dan segala macamnya. Duniawi. Ini masih ringan. Sebab yang kedua, barakallahu fikum, adalah dikarenakan mukhalafatuhu lihadatin. Dikarenakan dia memang menyelisihi dan menentang agama Allah ini. Dikarenakan dosa-dosanya. Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan maksiatnya itulah akhirnya Allah hukum dia dengan kegagalan, dengan kebangkrutan. Sehingga jangan merasa sebab semacam itu semata-mata karena salah manajemen. Bisa salah manajemen usaha, bisa juga salah manajemen qalbu. Kalau bahasanya itu ya, manajemen qalbu. Artinya apa? Kalbunya kamu itu hitam kelam dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antum cermati satu ayat, enggak usah banyak-banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya. Satu ayat yang sangat masyhur di kalangan kita kaum muslimin. Disampaikan oleh para khutbah, oleh para muballighin, oleh para duat, oleh para ustaz. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Teruskan.
bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah mengatakan sungguh telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan. Allah mengatakan itu dengan sebab ulah tangan-tangan kamu sendiri. Supaya Allah menimpakan, Allah merasakan kepada kalian hukumannya dengan sebab apa yang mereka amalkan. Semoga mereka kembali kepada Allah. Dengan dosamu, dengan maksiatnya kamu, dengan pelanggaran-pelanggaran kamu, dengan penentangan-penentangan kamu terhadap agama Allah yang mulia ini. Intabih. Dosa dan kemaksiatan itu pengaruhnya banyak. Di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan membikin rezeki seret. Membikin rezeki itu tidak cair. Gitu bahasanya ya. Tidak cair. Membuat usaha kamu gagal. Uqubatan minallah. Sebagai hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kamu. Barakallahu fikum. Ini sebab-sebab kerugian yang sifatnya duniawi. Maka cermati baik-baik. Ketika usaha Anda yang halal itu bangkrut. Atau usaha kamu yang secara umum itu kok gagal. Cek yang kali pertama. Dosa apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Kemaksiatan apa yang suka kamu kerjakan selama ini? Kamu selama ini ngapain? Bagaimana ibadahmu? Bagaimana amal solehmu? Bagaimana amal ketaatan kamu? Bagaimana dosamu? Bagaimana kemaksiatan kamu? Bagaimana kemungkaran yang kamu lakukan? Cek muhasabatun nafs. Jangan-jangan gagal karena maksiatnya kamu tadi. Dicek. Alhamdulillah Ustaz. Perasaan kok insya Allah ya banyak istighfar, banyak taubat, ya banyak taklim, ya banyak ngaji Ustaz. Ya alhamdulillah ya beramal soleh. Ya dosa ya maklumlah manusia dosa. Tapi alhamdulillah banyak taubat, banyak istighfar Ustaz. Alhamdulillah. Cek yang berikutnya. Kamu teledor apa enggak? Ngurusi usaha kamu itu. Dilihatin, iya Ustaz. Karyawanku siji beling Ustaz. Nah ya sudah, mungkin karena dia. Iya Ustaz. Emang sayanya emang belewer ini. Teledor ngurusi kayak gini nih. Ya sudah, itu sebabnya. Atau mengatakan enggak kok Ustaz. Alhamdulillah secara manajemen usaha itu sudah matang, sudah masak, sudah kita godok. Kalkulasi manusia itu insya Allah berhasil Ustaz. Ternyata Ustaz. Hampir berhasil. Hampir. Ya berarti ujung-ujungnya ialah memang Allah Tabaraka wa Ta'ala belum menakdirkan keberhasilan duniawi untuk kamu. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi yakin ada sebabnya. Enggak semata-mata takdir ya, Pak. Barakallahu. Itu sebab yang membuat adanya kerugian-kerugian duniawi. Nanti saya kasih tahu caranya. Bagaimana Anda sukses untuk urusan duniawi. Ikhtiar ya. Selebihnya serahkan kepada takdirnya Allah. Nanti insya Allah. Adapun barakallahu fikum. Sebab-sebab yang mendatangkan hakikat kerugian. Yang mendatangkan hakikat kebangkrutan, yaitu kerugian ukhrawi, sangat banyak. Di antaranya yang disebutkan dalam riwayat ini. Dalam hadis ini, yang tadi saya bawakan barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 poin disebutkan ya ikhwan. 5 poin ini dalam riwayat ini terkumpul pada satu kalimat, yaitu az-zulmu, kezaliman, membalimi
orang lain membolimi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itulah hadis ini yang tadi saya bawakan, barakallahu fikum, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin pada bab tahrimul zulm, bab haramnya kezaliman. Dikarenakan poin-poin tadi, mencaci maki, nuduh orang lain zina dengan tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, ini semuanya bentuk-bentuk kezaliman. Berarti di antara sebab yang mendatangkan kerugian yang hakiki di akhirat nanti pada seorang hamba, kalau hamba itu selama di dunia ini orangnya zalim, orangnya kejam, orangnya sadis, melaksanakan berbagai macam bentuk-bentuk kezaliman yang ada pada hamba-hamba Allah. Oleh karena itulah dalam Islam, barakallahu fikum, secara khusus ditanbih, diperingatkan kaum muslimin akan bahaya kezaliman. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kamu dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Akibatnya nanti di hari kiamat, kalian wahai orang yang zalim akan mengalami kegelapan di hari kiamat, tidak mendapatkan bimbingan dan cahaya petunjuk. Gelap. Allahul musta'an. Juga yang sebelumnya disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi orang yang zalim nanti di hari kiamat. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-71. Dalam penggalan ayat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma lidh-dhalimina min nasir." Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat tidak mendapatkan penolong seorang pun. Orang yang zalim di hari kiamat nanti tidak mendapatkan penolong seorang pun. Ayat yang serupa disebutkan di Ghafir ayat yang ke-18. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Orang-orang yang zalim tidak memiliki hamim. Hamim teman dekat. Wala syafi'in yuta', tidak pula memiliki orang yang memberi syafaat yang ditaati. Nanti dari kiamat. Tidak ada teman dekatnya dia. Tidak ada seorang pun yang memberi syafaat. Na'udzubillah min dzalik. Itu semuanya ancaman yang keras barakallahu fikum terkait dengan dosa kezaliman dunia dan di akhirat. Kemudian barakallahu fikum, dalam riwayat di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan 5 poin dari macam-macam kezaliman yang membuat seseorang itu rugi, gagal, bangkrut nanti di yaumul qiyamah. Ini yang harus dirinci satu persatu. Yang pertama yang disebutkan dalam riwayat ini ialah asyatm. Asyatmu wa ya'ti wa qad syatama hadza. Asyatm,
Syatam barakallahu fikum ialah caci maki. As-sabb wa syatam, caci maki. Mencaci maki saudaranya dia yang muslim dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak barakallahu fikum. Dalam Islam, tindakan ini merupakan tindakan dosa besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki orang Islam itu kefasikan. Mencaci maki orang Islam itu kefasikan. Sementara memerangi orang Islam kekufuran. Dikatakan fiskun, fasik, yang namanya kefasikan dosa besar. Seseorang yang terjatuh dalam dosa besar, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya fiskun. Fakullu murtakibil kabirah fahuwa fasik. Setiap orang yang terjatuh melaksanakan dosa besar, itu namanya orang fasik. Tindakan tadi asyatam itu dikatakan kefasikan. Berarti dosa besar. Wasyatmu wasabbu barakallahu fikum anwa'. Anwa'nya ya kawan. Yang namanya caci maki, yang namanya celaan-celaan itu macam-macam. Banyak ya kawan. Ragamnya itu. Ini harus diperpanjang supaya kita berhati-hati daripadanya. Di antara bentuk syatam, di antara bentuk caci maki dan celaan, ialah at-takfir bi ghairi haqqin. Menuduh orang lain kafir dengan tanpa hak. Menuduh orang lain kafir dengan tanpa hak. Takfir, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Itu jenis caci maki, jenis celaan yang paling parah. Sampai pada tingkat mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Ancamannya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fiski awil kufri illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadzalik." Katanya Rasul, tidak ada seorang pun yang menuduh orang lain dengan kefasikan atau dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada dia sendiri kalau orang yang dia tuduh tidak demikian keadaannya. Ini ancaman keras barakallahu fikum. Tamam? Ada orang menuduh Muslim dengan tanpa hak, dengan kekufuran. Dia kafir. Fulan kafir. SBY kafir. Ini ucapannya orang-orang takfiriyin. Fulan kafir, ini kafir, itu kafir. Ancamannya apa ya kawan? Vonis tadi itu kembali kepada dia sendiri. Senjata makan tuan. Kalau ternyata orang yang dia vonis bukan orang kafir. Maknanya berarti dia mengkafirkan dirinya sendiri.
Dan itu bukan bahasa ringan loh ya ikhwan. Yang namanya bahasa kafir itu mengeluarkan orang dari agama Islam. Tadinya muslim, sekarang jadi non-muslim. Hati-hati. Ancamannya sangat keras. Dan ternyata tidak cuma takfir. Ada kata-kata bil fiski, tafsir kok. Maka termasuk daripada macam-macam syab, as-sab wa syatam, termasuk jenis cacian dan celaan, tafsir kok. Tafsir menuduh orang lain fasik dengan tambah hak. Fasik dengan tambah hak. Sehingga takfir masuk, tafsir masuk. Masuk pula dalam kategori ini dimasukkan oleh para ulama barakallahu fikum, termasuk caci makian, celaan yang paling parah antara takfir dan tafsik, yaitu tabdi' bi ghairi haq. Tabdi', menfonis orang lain bid'ah, menfonis orang lain mubtadi' dengan tambah hak. Dikit-dikit ini ahli bid'ah ini ahli bid'ah itu mubtadi' itu bid'i, ini bid'i. Wah, kata. Itu bahasa ulama zaman dahulu. Tabdi', menfonis orang lain mubtadi' dengan tanpa hak. Kalau dengan bahasa sekarang ini barakallahu fikum diistilahkan dengan sebutan tahzib. Tahu tahzib? Menuduh, menfonis orang lain hizbi dengan tambah hak. Ini kata-kata hizbi, kata-kata mubtadi' kurang lebih maknanya ya kawan. Padha wae, cuman beda istilah. Si fulan hizbi. Ustaz fulan hizbi. Ini hizbi, ini hizbi, ini hizbi, kabeh hizbi dengan tambah hak. Intabih. Ini semua takfir, tafsik, tabdi', tahzib. Ini 4 istilah ikhwan. Ini semuanya masuk dalam riwayat tadi. La yarmi rajulan bil fiski awil kufri illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidak ada seorang pun yang menvonis orang lain dengan kefasikan atau kekafiran atau kebid'ahan atau dengan hizbiyah, melainkan akan kembali kepada orangnya sendiri. Kalau yang dia vonis tidak demikian keadaannya, mengkafirkan diri sendiri, menfasikkan diri sendiri, memubtadi'kan diri sendiri, menghizbikan diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini jenis celaan yang paling parah. Yang paling parah barakallahu fikum. Indabihu. Juga termasuk dalam bentuk celaan as-sab wa syatam barakallahu fikum ialah al-la'nah. Al-la'nah ya kawan. Melaknat orang lain juga dengan tanpa hak. Mengatakan anta mal'un dengan emosi, dengan marah mengatakan kamu terlaknat atau la'anakallah, atau mengatakan alaika la'natullah, atau mengatakan la'natullahi alaik, didoakan dengan laknat. Ini celaan dan caci makian yang amat sangat parah barakallahu fikum. Yang namanya laknat, mendoakan orang lain supaya jauh dari rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Zaid Al-Ansari, namanya Thabit ibnu Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, cukup panjang sabdanya. Di akhir sabda beliau mengatakan wala'nul mu'min kaqatlih. Wala'nul mu'mini kaqatlih. Melaknat orang yang mukmin seperti membunuh dia. Melaknat orang beriman seperti membunuh orang beriman. Itu penyamaan dosa. Laknat, membunuh sama dosanya.
Sama-sama dosa besar, barakallahu fikum. Ini termasuk as-sab wa syatm. Mencaci maki dan mencela. Khanatina azakumullah wa barakallahu fikum. Riwayat-riwayat di atas menerangkan kepada kita tentang haramnya mencaci maki dan mencela orang lain secara umum. Tamam? Secara umum. Sudah dikasih hukuman dan dosa yang sekian dan sangat berat semacam itu ya, ikhwan. Lebih berat lagi dosanya. Lebih besar lagi dosanya. Kalau yang dia caci maki, yang dia cela, yang dia laknat, yang dia vonis orang-orang tertentu yang terhormat. Seperti al-amwat, orang-orang yang telah mati. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tasubbu al-amwat." La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kalian jangan mencaci maki orang mati. Yang telah mati itu. Mereka sudah berjalan menuju apa yang telah mereka amalkan ketika itu. Afdau ila ma qaddamu. Mereka sudah berlangsung menuju apa yang mereka persembahkan. Mereka sudah menuju kepada persembahan amal mereka nanti di yaumul hisab. La tasubbul amwat. Sehingga mencaci maki orang mati dengan tanpa hak, dengan tanpa maslahat yang syar'i, itu hukumnya lebih haram lagi. Kenapa? Karena Rasul secara khusus melarang kita mencaci maki mereka orang mati. Barakallahu fikum. Juga termasuk yang dilarang dicaci maki secara khusus dan lebih berat dosanya, barakallahu fikum, ialah kalau yang dicaci maki itu para sahabat. Para sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis yang sangat masyhur di kalangan antum semua, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." La tasubbu ashabi. Kalian jangan mencaci maki para sahabatku, kata Rasul. Mencaci maki orang muslim biasa aja hukumnya haram, dosa besar. Apalagi mencaci maki para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Orang yang sangat mulia, yang membela agama Allah, yang membela sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membela dakwahnya Rasulullah alaihi wasallam dengan jiwa, raga, nyawa mereka, dengan harta benda mereka, dengan semua yang mereka miliki. Generasi yang terbaik umat ini kamu caci maki, itu lebih besar dosanya, barakallahu fikum. Wa min hadzal bab, dan termasuk dalam bab ini, barakallahu fikum, larangan mencaci maki orang yang terhormat dikarenakan pembelaan mereka kepada Islam, ialah sabbul ulama, mencaci maki, mencela para ulama ahlus sunnah, para ulamaul haq, para ulama rabbaniyin dari masa ke masa. Kita harus tahu, para ulama pewaris Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kata-kata ulama dalam riwayat di atas masuk padanya para sahabat terlebih dahulu. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, terus ulama dari masa ke masa, generasi demi generasi sampai zaman sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti, semua yang dikatakan sebagai ulama ialah pewaris para nabi. Maka barakallahu fikum, orang yang lebih-lebih lagi diharamkan bagi kita untuk dicaci maki itu para ulama. Tidak boleh mencaci maki para ulama, tidak boleh melecehkan para ulama, tidak boleh mengklaim mereka kafir atau fasik atau mubtadi' atau hizbi, apalagi mengatakan laknat kepada mereka dengan tanpa hak. Ada lebih haram lagi, barakallahu fikum.
lebih besar dosanya, lebih berat hukumannya dari sebelumnya. Dikarenakan hurmatihim, kehormatan mereka, dikarenakan mereka telah membela agama Allah, mereka lah yang membawa ilmu agama Allah, yang menyampaikan ilmu kepada umat, mereka lah para safir, para delegasi, utusan-utusan yang menyampaikan ilmu agama kepada umat. Itu para ulama ya, dari masa ke masa. Mencaci maki para ulama itu sama dengan mencaci maki para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dikarenakan mereka semua adalah pewaris para nabi. Lebih haram lagi, lebih dosa lagi. Juga barakallahu fikum yang termasuk lebih berat dosanya ialah mencaci maki kedua orang tua. Paham? Mencaci maki kedua orang tua. Rasulullah mengatakan dalam hadis, beliau mengatakan la'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di zaman dahulu barakallahu fikum tidak tergambar itu. Enggak tergambar di benaknya para sahabat kok ada anak melaknat orang tuanya. Sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yal'anu walidayh?" Bagaimana mungkin orang tadi melaknat kedua orang tuanya ya Rasulullah? Enggak tergambar. Zamannya sahabat, zaman sekarang banyak. Jangankan laknat, yang menvonis orang tuanya kafir banyak. Ya Pak ya? Dulu nggak tergambar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang maknanya. Dikatakan yal'anur rajulu. Ada seseorang yang melaknat. Yal'anur rajulu abawai rajulin fayal'anu abawaihi. Ada seseorang, si fulan, melaknat kedua orang tua temannya. Akhirnya temannya pun juga demikian melaknat kedua orang tuanya. Bihadzal mana ya ikhwan? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul, pengertian melaknat kedua orang tua imma hakiki, sebagaimana sekarang ya ikhwan ya, wa imma hukmi. Kalau yang langsung jelas, dengan teganya, dengan beraninya seorang anak mendoakan laknat untuk kedua orang tuanya, ini wadih. Atau yang hukumnya sama, dia ribut sama seorang, tamam, caci maki dengan seorang, ribut, berantem dan segala macam, adu mulut. Ternyata dia mencaci maki kedua orang tua si fulan, dianya balas. Mencaci maki kedua orang tua kamu balas lagi, kamu melaknat kedua orang tua si fulan, dia balas lagi, melaknat kedua orang tua kamu. Tindakan kamu yang mencaci maki kedua orang tua si fulan, tindakan kamu yang melaknat kedua orang tua si fulan, itu sama seperti engkau mencaci maki orang tua kamu sendiri. Itu dosanya lebih parah lagi, barakallahu fikum. Ini pihak-pihak khusus tertentu yang lebih berat dosanya kalau dicaci maki orang mati, para sahabat, para ulama, kedua orang tua. Barakallahu fikum. Ringkasnya khonamtina azakumullah, tindakan yang membawa kerugian hakiki di akhirat nanti ialah asyatam. Wa ya'ti waqad syatama hadza. Hati-hati, jaga lesan. Jaga lesan. Lesan itu tak bertulang ya kawan. Sehingga bengkoknya tidak ada bunyinya. Ada tulangnya kan, kalau patah kan sakit gitu ya. Tulang itu nggak terasa dan tidak berbunyi tulangnya. Intabihu. Kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh lesan
kadang membawa keberkahan dunia akhirat, kadang membawa kehancuran dunia akhirat. Satu kalimat, nggak usah banyak-banyak. Satu kalimat. Seseorang yang tadinya kafir mengucapkan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa jadinya? Jadi muslim. Tadinya kafir menjadi muslim, mendapatkan hak muslimin, kewajiban muslimin dengan satu kalimat, kalimat syahadatain. Orang muslim banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat kepada Allah Taala, macam-macam mungkarnya itu. Mengucapkan kata-kata istighfar dan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Muncul istighfar dan taubat. Apa jadinya ya, kawan? Sangat bermanfaat. Kalau Allah menerima taubatnya dia dan istighfarnya dia, semua kemungkaran, semua dosa, semua maasi yang dia kerjakan hapus semuanya. Dengan satu kalimat, kalimat istighfar. Barakallahu fikum. Orang yang tadinya bujangan, haram bagi dia untuk melihat perempuan yang bukan mahramnya, apalagi lebih daripada itu. Nah itu dia. Dengan satu kalimat semuanya halal. Dengan kalimat qabiltu. Kayak gitu ya. Kalau dia baca. Ya apa ya? Nah ya, dalam akad pernikahan yang syar'i ya ikhwan, dengan satu kalimat halal ya ikhwan. Dia mengatakan qabiltu. Enggak usah panjang-panjang, mengatakan qabiltu, saya terima, itu sudah halal yang tadinya haram. Satu kalimat membawa berkah. Orang yang dalam sakaratul maut, barakallahu fikum, sedang sakaratul maut, sedang butuh-butuhnya taufik wal hidayah dari Allah Taala. Masya Allah, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, mengucapkan satu kalimat, mengatakan la ilaha illallah, terus meninggal. Apa faedahnya ya kawan? Dijamin dengan surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulul jannah. Dengan apa ya Pak? Satu kalimat. Kalimah tanfa' fi dunya wa fil akhirah. Juga sebaliknya barakallahu fikum, dengan satu kalimat semua akan binasa, semua akan sirna, semua akan hancur berantakan dunia akhirat. Dengan satu kalimat. Satu kalimat. Satu kalimat ya kawan. Semasa hidup kamu penuh dengan iman, penuh dengan takwa, dengan ketaatan, dengan amal soleh, dengan ibadah, Masya Allah, rajulun soleh. Ternyata kemudian terlafadzkan satu kalimat yang isinya istihza billah, mencaci maki, mengolok-olok Allah, istihza bir Rasul, mengejek, mencaci maki Rasulullah SAW, istihza bil Quran, au bis sunnah, dan segala macamnya ya kawan. Satu kalimat yang melecehkan Allah atau Rasulnya atau agama Islam ini atau Quran atau hadis yang sahih, satu kalimat muncul, itu semuanya menghancurkan semua yang dia kerjakan selama ini. Kafara ba'da imanihi, dia kufur setelah keimanannya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu memperolok-olok, mengejek, melecehkan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Padahal ayat ini turun terkait dengan kaum munafikin, tamam, yang melecehkan Allah, Rasul dan ayat-ayatnya itu dalam keadaan bergurau, nah serius. Pada waktu perang Tabuk, dari Madinah ke Tabuk itu jauh,
ratusan kilometer. Kalau menggunakan bus atau mobil bagus, kecepatan 120 km per jam, itu jam-jaman baru nyampe. Jam-jaman baru nyampe. Itu 120 km per jam. Karena kalau di sana larinya kenceng-kenceng ya, kan. Jalannya mulus-mulus, lebar-lebar, 2 jalur sendiri-sendiri gitu. Kalau ngelihat kilometernya di depan supir itu, 120, 130, kenceng, tapi nggak terasa ya, Pak. Itu jam-jaman baru nyampe. Nah, dulu pakai apa ya, Pak? Jalan kaki atau onta atau keledai, paling buander kuda. Sangat lelah, sangat letih. Nah, ketika ditabuk itu letih pasukan mujahidin. Di tengah-tengah kan ada munafikinnya ya, letih. Namanya orang letih dalam safar biasanya senangnya gurau. Untuk melepas apa ya, Pak? Melepas letih, penat dan segala macamnya. Kalau bahasa kita softo-softoan gitu ya. Gion-gionan untuk melepas letih. Ternyata barakallahu fikum, munafikin ini tadi bergurau tapi isinya melecehkan Allah dan Rasulnya, melecehkan Rasul dan para sahabatnya. Ara'aitum qurra'una haula? Apa kamu gak lihat itu ahli-ahli Quran kita itu? Yang dituju siapa ya, Pak? Rasul dan para sahabatnya. Dikatakan arghabun nasi butuna. Orang yang paling senang dengan urusan perut. Jadi akan makan atau satu itu. Wa ajbanun nas illa liqa. Tapi kalau ketemu musuh paling penakut. Kalau urusan makan terdepan. Urusan satu itu paling senang. Ketemu musuh paling takut ya. Kayaknya orang Ambon. Paling takut dia. Begitu. Itu langsung turun ayat tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika turun ayat ini ada seorang munafik yang mengucapkan kalimat tadi barakallahu fikum, itu mengejar Rasul. Lagi menggunakan kendaraan dikejar, dipegang tali celananya sampai dia terangkat batu kakinya itu ya, kan. Ya Rasulullah, kita hanya bermain-main. Inna kunna nal'ab. Kami cuma main-main ya Rasulullah. Enggak serius ya Rasulullah. Ini perbincangan orang yang letih dalam safar dan segala macamnya ya Rasulullah. Beliau enggak menoleh. Hanya membaca ayat qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalimat kafir dia. Antum cermati hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arbah inda Abi Dawud wa ghairihi, dan disahihkan sama Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah dalam Sahih Musnad. Rasulullah menceritakan ada 2 orang di kalangan Bani Israel bersahabat. Satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini sering menegur temannya, laki-laki maksiat, laki-laki maksiat, laki-laki maksiat. Tegur, aksir, tinggalkan, aksir, tinggalkan, terus begitu, sering sekali. Sampai akhirnya suatu hari yang ahli ibadah itu melihat temannya maksiat lagi, ngulangi lagi. Dia katakan, aksir, tinggalkan, ayo tinggalkan. Akhirnya yang temannya tadi yang senang dosa tadi mengatakan, Khallini baini wa baina rabbi. Biarkan aku dengan Rabbku saja. Atub'atsu alayya raqiba. Apa kamu diutus untuk menjadi pengawasku di dunia ini, ngawasi aku? Udahlah, biar aku sama Rabbku sendirilah. Mungkin sudah bosan dengan mendengarkan tegurannya ya, kawan. Akhirnya apa ya, kawan? Hendak ahli ibadah ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Atau dia mengatakan, wallahi la yudkhilukallahu al-jannah.
Sungguh demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Langsung vonis. Disebutkan dalam riwayat tersebut, Allah pun mewafatkan mereka berdua. Wafat, bertemu di sisi Allah. Maka Allah mengatakan, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku, lancang di hadapanku mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan, faqad ghafartu li fulan. Maka Allah mengatakan kepada temannya yang suka dosa itu, tamam, idhab ilal jannah. Pergi kamu ke dalam surga. Aku sudah ampuni dosa kamu. Allah mengatakan untuk yang tadinya ahli ibadah itu, idhabu bihi ilan nar. Seret ke neraka. Kata Allah. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arba di akhir riwayatnya, wallahi la takallama bi kalimatin au faqad dunyahu wa akhiratah. Sungguh demi Allah, laki-laki tadi yang ahli ibadah itu mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Bayangkan ahli ibadah loh Pak. Ahli ibadah luar biasa, di atas ta'ah, di atas amal soleh, di atas ibadah, jarang atau mungkin tidak pernah dosa, tidak pernah maksiat dan segala macamnya. Satu kalimat dia lafalkan menghancurkan dunia akhiratnya. Intabih. Satu kalimat, jaga lisan. Jaga lisan, barakallahu fikum. Satu kalimat membuat rumah tangga kamu berantakan. Nah ya, satu kalimat tiba-tiba kamu marah sama keluarga kamu mengatakan anti talik, kamu tak cerai, bubar, perceraian ya kawan. Kalau nggak kemudian segera dirujuk pada talak 1 dan talak 2, lepas dari genggaman kamu. Barakallahu fikum. Satu kalimat mengatakan anti talik, hancur rumah tangga. Ribut sama istri sudah marah, sudah jenuh sama kamu, mengatakan ceraikan diriku, minta khulu. Satu kalimat kamu lafalkan, hancur semua ya. Kamu mengatakan na'am, iya kamu saya cerai, khalas khulu, lepas ya, fasakh nikahnya itu ya. Satu kalimat membawa berkah, satu kalimat membawa kebinasaan. Intabi. Satu di antaranya ya kawan, asyatr. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Caci maki, celaan ternyata membawa sebab Anda bangkrut, rugi, gagal total nanti di hari kiamat dan sebab masuk dalam neraka jahanam. Hati-hati, jaga lisan. Ini poin yang pertama yang disebutkan dalam riwayat ini, syatama hadza. Yang kedua barakallahu fikum ialah wa qadzafa hadza. Menuduh orang lain zina dengan tanpa bukti. Qadzafa hadza. Kita semuanya maklum barakallahu fikum, dalam Islam, kalau menuduh, mengklaim, vonis orang lain berbuat zina, harus bawa berapa saksi? Arba'ati syuhada, 4 orang saksi yang adil. 4 orang saksi yang adil. Apa persyaratannya? Coba diam aja. Apa persyaratannya? 4 orang saksi ini barakallahu fikum, 4-4-nya menyaksikan langsung timba masuk sumur. Langsung dengan mata mereka semuanya. Ya, saya bersaksi timba masuk sumur. Kamu semua 4-4 mengatakan saya bersaksi timba masuk sumur. Sudah. Itu baru diterima. Maka yang berzina dihukum had. Kalau dia sudah pernah menikah, dia akan dirajam. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Barakallahu fikum. Kalau satu saksi saja ragu-ragu,
maka yang dicambuk bukan yang kamu tuding, kamunya dan semua saksi dicambuk 80 kali. Barakallahu fikum. Hati-hati ya kawan. Paham salah ya? Ada yang berbuat mesum, gerebek, gitu. Digerebek, belum semua datang selesai. Akhirnya, ayo, saking marahnya, bawa ke pengadilan di mahkamah Islam. Kalau mahkamah sekarang ini tidak ada. Di mahkamah Islam, seorang hakim yang alim, menyelesaikannya gampang. Suruh ngaku, tidak mau ngaku. Yang laki-laki, yang perempuan tidak mau ngaku. Yang tiraf itu paling pertama ya. Kalau dia ngaku selesai urusan. Nggak mau ngaku. Bayinah, bukti, ada pak, saksi. Berapa orang? 4 orang pak. Datang ke 4 orangnya pak. Disumpah. Dengan nama Allah. Kamu melihatnya langsung? Misalkan yang ini, iya pak. Demi Allah aku bersaksi, lihat langsung. Timba masuk sumur. Kamu? Iya pak. Kamu? Iya pak. 3 orang, iya pak. Yang keempat, kamu? Oh, pak. Siapa pakai anu? Harus jelas. Apa kamu langsung melihat timba masuk sumur? Pak. Waktu saya ke situ itu sudah selesai pak. Jadi saya tidak tahu timba masuk sumur apa enggak itu pak. Wallahi, khalas. Gagal persaksiannya ya kawan. 1 orang ragu-ragu gagal persaksiannya. Barakallahu fikum. Apa akibatnya? Akibatnya al-kadzib, orang-orang yang menuduh tadi itu yang dihukum. Hukum cambuk masing-masing 80 kali. Hati-hati, itu juga akan merusak kehormatan seseorang. Man qadzafa hadza. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man qadzafa mamlukahu bizina, yuqamu alaihi al-haddu yawmal qiyamah, illa yakuna kama qala." Barang siapa yang menuduh budaknya, ingat budaknya. Barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka dia yang nuduh ini akan dijatuhi hukuman had, akan dihukum dengan hukuman had nanti di hari kiamat. Kecuali kalau tuduhannya benar. Ini ancaman akhirat. Yang tadi ancaman duniawi. Ini ukhrawi. Kalau salah tuduhannya, nanti di yaumul qiyamah akan dikasih hukuman had. Ini riwayat barakallahu fikum terkait dengan siapa ya Pak? Dengan budak. Nuduh budak zina salah, dikasih hukuman had. Min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum kalau yang dituduh itu siapa? Siapa ya Pak? Orang merdeka. Apalagi tonggo dewe, apalagi kerabat sendiri, apalagi orang yang sangat dekat dengan diri kamu. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum akan diancam dengan ancaman yang sangat keras. Barakallahu fikum. Ini al-qadzaf. Sehingga hati-hati. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, santer berita-berita tentang masalah yang semacam ini. Ya. Berita-berita mesum disebarkan sana kemari. Pemainnya ya artis lah, ya anak sekolah lah dan segala macam lah katanya, dikarenakan sudah nasional ini isunya ya kawan. Barakallahu fikum. Akhirnya orang yang enggak memiliki ilmu barakallahu fikum main vonis. Oh ini ada aktornya ini pelacur gitu. Oh ini ada aktrisnya ini. Ini bahasanya sini. Aktor itu punya pemain laki-laki, kalau aktris pemain perempuan. Punya ada aksin, pelacur. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada bukti, tidak ada 4 saksi. Barakallahu fikum.
Tahu dari mana kamu? Ya sudah masyhur ya akhi, sudah tersebar di masyarakat sini. Ini aktornya, ini aktrisnya. Tidak boleh, itu namanya qadzaf. Harus dengan bukti yang sangat jelas. Imma i'tiraf, mengaku, wa imma bayyinah, bukti. Barakallahu fikum. Tuh. Ada videonya, video mesum. Gambarnya dia dan dia. Itu pun untuk zaman sekarang ini barakallahu fikum harus dicek ulang. Nah, diteliti. Kalau ini bidangnya apa ya, Pak? Bidang masalah gini-gini ya, Pak. Itu ada ilmu tersendiri diteliti. Itu kenapa? Dikarenakan di zaman sekarang ya, Pak, banyak rekayasa dan mudah direkayasa. Jangankan orang desa sini. Sempat beredar tersebar naudzubillah min dzalik itu menggunakan para masyayikh. Tapi bukan muslim ya, Pak. Beredar di internet barakallahu fikum para masyayikh, Pak. Kepalanya Syekh Fulan, bawahnya tanpa busana sedikit pun. Bulat. Heboh kan? Heboh kan ya? Heboh. Barakallahu fikum. Tidak mungkin Syekh demikian. Ternyata memang ada orang yang jahat, orang yang memang tidak suka dengan Syekh tersebut, merekayasa. Bagaimana ya, Pak? Ditempel gambarnya itu. Fotonya Syekh bagian atas, kan gitu ya. Bawahnya orang lain, tempel. Satu, scan, sudah nggak ada yang lihat. Seperti Syekh tadi. Harus dibuktikan terlebih dahulu. Intinya barakallahu fikum yang namanya qadzaf harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini barakallahu fikum. Harus dengan bukti yang sangat-sangat jelas. Baru ada yang namanya qadzaf. Itu pun dengan dipertanggungjawabkan di depan mahkamah pengadilan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang disebutkan dalam riwayat ini, ya kawan. Jam berapa adanya? Jangan diam aja. Jam berapa adanya? Wahai para panitia. Loh, ini sudah setengah 12 kurang 10 menit. Jangan dikira jam 10 terus. Jam berapa adanya ini? Hah? Loh, kok diem aja? Hah? Berapa? 11.37 lumayan. Berarti teruskan sampai setengah 12. Hah? 7 menit cukup untuk berwudu ya. Yang berikutnya ya, kawan. Yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat ini. Ini harus saya rinci. Dikarenakan sebab itulah yang disebutkan dalam hadis ini ya, kawan. Sebab kerugian hakiki nanti di hari kiamat. Yang ketiga barakallahu fikum ialah wa akala mala hadza. Dan dia di dunia itu memakan hartanya orang ini. Memakan harta si fulan. Memakan harta barakallahu fikum itu macam-macam teknisnya. Ya. Memakan harta orang dengan cara yang batil. Teknis yang pertama dengan cara sariqah. Apa sariqah ya, kawan? Mencuri, maling. Maling, mencuri, garong, jambret, kurang lebih. Sariqah, nahbah, ini semuanya kurang lebih. Mengambil harta orang. Dicuri harta orang. Dalam Islam termasuk dosa besar dan termasuk tindakan yang mengakibatkan pelakunya kena hukuman had. Apa hukuman hadnya ya, kawan? Potong tangan di telapak tangannya ini kalau dia mencuri barang atau harta lebih dari 1/4 dinar. Itu tidak banyak. 1/4 itu kecil sekali ya, kawan. Segini. Allahul musta'an. Berapa harga emas? 1 gram. Hah? Lo kok diam aja? Oh, ini kayaknya enggak ngerti emas ini. Ngerti cuma beras.
Harga emas kalau nggak salah 300 sekian, 350 dan segala macamnya, ya. Berapa seperempatnya? Berapa seperempatnya? Anggaplah misalkan 350. Seperempatnya berapa, ya, Pak? Berapa? Ya, 85.000, 90.000. Ya wis paling notok 100.000 rupiah nilainya itu. Dinar itu mata uang emas. Mencuri senilai 1/4 dinar, potong tangan. Ada kelas itu. Ini yang manual ya. Dengan cara-cara yang seperti itu. Termasuk dalam bentuk syariqah wan nahbah. Bahasa orang-orang tingginya korupsi. Aduh ya. Itu kan nama bekennya saja. Korupsi, mengorupsi uang negara, mengorupsi uang rakyat, baik yang ada di Pemcam, Pemcam, pemerintah kecamatan, atau bawahnya lagi Pemdes, pemerintah desa, Pemcam kecamatan, Pemkap kabupaten, apalagi Pemkot kota, atau ada di pusat kota atau di pemerintahan pusat. Semua bentuk korupsi yang ada itu merupakan syariqah, memakan harta orang dengan cara batil, sebab rugi nanti dari kiamat. Makanya sebagai tanbih, hati-hati wahai para maling, wahai para penjambret, wahai para pencuri. Sepeser uang saja yang kamu curi, kemudian kamu makan, itu hartanya orang, kamu makan dengan cara yang batil, masuk dalam riwayat ini. Apalagi dalam bentuk korupsi uang yang sangat banyak, ya. Dikasih nama khusus dikarenakan gelap korupsi itu, kemudian jumlahnya itu nggak sedikit. Paling sedikit yang saya dengar kasus dugaan korupsi 0,5 M, paling sedikit 500 juta rupiah yang dikirim ke rekening-rekening beberapa anggota dewan, yang sebagainya ada yang ngaku. Paling kecil itu. Oh ya, kalau di tengah-tengah mereka 0,5 M itu sama dengan 0,5 juta rupiah, nyantum lah. Ya, barakallahu fikum. Yang lainnya miliaran, puluhan miliar, triliunan. Hati-hati kalian wahai para koruptor, terkena riwayat ini. Mungkin kamu kaya raya di dunia, tapi kamu bangkrut hakiki nanti di yaumul qiyamah kalau tidak bertobat kepada Allah Taala. Termasuk dalam kategori akala malahada ialah aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta orang dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan memakan harta kalian di tengah-tengah kalian dengan cara yang batil. Itu kalimat umum. Contohnya di zaman sekarang sangat banyak. Praktek-praktek yang termasuk memakan harta orang dengan cara batil berdasarkan penelitian para ulama ialah bank-bank yang ada. Semua bank, baik bank-bank ribawi konvensional atau bank-bank Islami syariah. Dari penelitiannya para ulama, semuanya riba, semuanya tidak ada yang syar'i. Dan alasan yang paling sering mereka sebutkan, memakan harta orang dengan cara batil. Hati-hati wahai para pegawai bank, kamu termasuk yang jatuh pada keharaman riwayat ini, memakan harta orang dengan cara batil. Barakallahu fikum. Termasuk pula yang disebutkan oleh para ulama kita ialah asuransi secara umum, yang tijari, asuransi yang bisnis. Entah dengan nama asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi macam-macam, yang bisnis, tijari, takmin tijari. Baik yang konvensional ataupun yang berbasis syariah. Sampai detik ini para ulama kita mengatakan belum ada satupun asuransi yang syar'i. Ingat yang bisnis ya, yang bisnis.
Bab asuransi ada yang sosial, ada yang ta'awun. Yang ini nggak ada masalah. Yang boleh yang tijari, yang bisnis. Barakallahu fikum. Ini semuanya alasan keharamannya ialah memakan harta orang dengan cara yang batil. Termasuk pula di sini ialah pegadaian-pegadaian yang ada. Ya maaf, disebutkan satu persatu supaya antum hati-hati biar tidak rugi antum. Pegadaian-pegadaian yang ada, baik pegadaian yang jelas-jelas memasang bandrol 1% bunganya. Biasanya kalau mereka nggak banyak-banyak, satu, paling pol 5%, konvensional, jelas. Atau pegadaian-pegadaian yang berbasis syariah. Sampai detik ini pun juga tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan adanya pegadaian syar'i di zaman sekarang ini. Pegadaian namanya rahan. Tidak ada yang syar'i. Barakallahu fikum. Semuanya haram dan alasan yang paling mereka sebutkan ya kawan, memakan harta orang dengan cara batil. Bank-bank, asuransi-asuransi, pegadaian-pegadaian, koperasi simpan pinjam, Baitul Mal wa Tamwil, BMT yang semuanya mengatasnamakan syariah. Rata-rata hampir seluruhnya tidak ada yang syar'i. Semuanya haram dengan alasan yang sama, memakan harta orang dengan cara batil. Tambahkan lagi, biar contohnya banyak. Kredit rumah, apalagi yang melibatkan bank. Kredit motor, mobil motor, apalagi dengan sistem leasing. Barakallahu fikum, ini semuanya termasuk dalam bab ini. Memakan harta orang dengan cara batil. Semuanya haram. Dan juga termasuk dalam bab ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama ialah jual beli dengan sistem MLM. Ini lagi marak-maraknya dengan berbagai macam produknya itu. Dalam luar negeri yang konvensional, yang berbau islami, semuanya sampai detik ini belum ditemukan MLM, multi level marketing yang sesuai dengan syariat. Alasan pengharaman juga sama, memakan harta orang dengan cara batil. Entah itu yang dari Indonesia, entah yang dari Malaysia dan segala macamnya itu ya kawan. Banyak ya kawan. Dan subhanallah mereka melegalkan produk mereka dengan menggunakan labelnya MUI. Jebret MUI, tokoh-tokoh nasional dan segala macam. Itu nggak ada pengaruhnya para kafikum. Yang dibahas sekarang hakikat sistemnya, bukan labelnya, bukan nama orangnya. Apalagi zaman sekarang semua bisa dibeli dengan uang. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ini semuanya termasuk memakan harta orang dengan cara batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut, memakan harta orang dengan cara yang batil. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Khawlah bintu Amir al-Ansariyah. Khawlah bintu Amir al-Ansariyah, istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya ini, "Inna rijalan yatakhawwabuna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah." Sesungguhnya ada pihak-pihak, ada orang-orang yatakhawwabun yang berkecimpung. Khaba yakhub, berkecimpung. Yatakhawwabun itu berputar-putar di dalamnya. Berkecimpung di dalamnya ya. Berkecimpung pada harta Allah dengan tanpa hak. Disebut harta Allah, dikatakan Allah lah yang ngasih rezeki pada hamba-hambanya. Ada pihak-pihak katanya Rasul yang berkecimpung, yang menggunakan harta Allah dengan tanpa hak. Falahumun naru yaumul qiyamah, maka mereka nanti mendapatkan neraka di hari kiamat. Ancamannya neraka, barakallahu fikum. Rugi yang hakiki nanti di yaumul qiyamah, dicampakkan dalam neraka jahanam. Maka cari harta yang halal, cari usaha yang halal, makan
makanan yang halal, minuman yang halal. Paham ya? Pakaian yang halal, semuanya cari yang halal. Jangan mencari banyaknya, tapi cari keberkahan dan kehalalannya. Insya Allah halal itu berkah walaupun sedikit. Kita tidak dituntut untuk jadi orang kaya. Kita dituntut untuk jadi orang yang benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Miskin sedikit tapi halal dan berkah itu lebih bermanfaat dunia akhirat dibandingkan kaya tapi dia haram hukumnya. Ingat ancaman-ancaman di atas. Barakallahu fikum. Sudah 11:30, Masya Allah. Lebih sedikit. Nah, ya kawan. Adapun poin-poin yang berikutnya insya Allah kita bahas ba'da zuhur insya Allah taala. Masih kuat? Halo, yuk kayaknya nih. Masih kuat enggak? Disiapkan badannya ba'da zuhur. Teruskan lagi penyebutan poin-poin dan nanti akan saya bawakan poin-poin yang lain yang membawa kerugian nanti di yaumul qiyamah. Kemudian baru kita akhiri dengan hal-hal yang membahagiakan insyaallah taala. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan pertama ini. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jadi masjidnya sudah besar, megah, full AC. Maktabahnya udah jadi, tapi masih tata bukunya. Sebagian tata, sebagian didus-dus di bawah itu. Terus berdatangan. Antum mau siapa? Abu Ma'an. Dulu sana. Iya. Dulu sana belum jadi masjid yang baru. Sudah selesai. Yang baru loh. Ya sudah. Ya, sudah diresmikan saya. Oh, sebelumnya mau pulang ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang lama juga bisa dipakai sama dipakai untuk taklim. Bukan untuk taklim. Yasin segala macam taklimnya. Di sini sudah mulus.